Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk yang part 2 bahasa Inggris TPM SPD untuk DIY 2024. Adik-adik yang besok mau menghadapi TPM SPD DIY 2025, silakan menyimak supaya bisa mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan insya Allah. Nah, kita langsung lanjutkan ke nomor 46. Ini adalah baca naratif ya. Recount ya, berupa pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi menceritakan kembali atau naratif teks berupa dongeng atau cerita yang tidak ada hubungannya dengan pengalaman pribadi. Nah, di sini ya long ago berarti ini kisahnya naratif ya, cerita. Long ago, there lived a boy who used to do plenty of different jobs to earn money for his education. One day, when he was doing his job, he felt hungry. He was starving to the level that he could barely walk. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang melakukan banyak pekerjaan berbeda-beda untuk mendapatkan uang ya demi edukasinya atau sekolahnya. Jadi dia kerja serabutan untuk membayar sekolahnya. Suatu hari dia dia merasa sangat lapar ya. Dia kelaparan, kemudian sampai dia tuh di level yang dia sampai nggak bisa jalan. By gathering some strength dengan mengumpulkan mengumpulkan sedikit kekuatan, dia berjalan ya ke sebuah rumah, pintu rumah, dan kemudian request atau meminta segelas air ya untuk menyembuhkan atau untuk meringankan laparnya. The young girl ya, seorang gadis muda membuka pintu, kemudian dia merasa terkejut melihat uh, seorang laki-laki ya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan dia a glass of milk, segelas susu instead of water ya. The farmers boy gulped the milk and thanked the girl for her kind gesture. Kemudian si pemuda tadi, si boy tadi langsung segera meneguk susunya, kemudian berterima kasih kepada si gadis akan kebaikannya. Setelah beberapa tahun, the girl was diagnosed with a rare neurological disorder. Ternyata si gadis yang tadi menolong si boy tadi didiagnosa sebuah penyakit neurologis yang langka. She had to go to the city-based hospital. Dia harus pergi ke ke rumah sakit di kota yang terbaik. Dr. Kevin was the in charge of the girl case and treat her. Si Dr. Kevin ini adalah uh, yang merawat ya kasus si the girl ini dan merawatnya ya. After several months of treatment, setelah beberapa bulan perawatan terapi and determination from the doctor side, he was able to cure her. Akhirnya si dokter bisa menyembuhkan penyakit si gadis tersebut. When the time to pay the bills came, ketika waktu pembayaran biaya rumah sakit, the girl got nervous. Dia jadi cemas. However, she later found herself shocked after seeing that her bill was crossed out and cancelled. Namun dia kaget ketika melihat tagihannya tiba-tiba dicoret dan di cancel. At the bottom of the paper, di bagian bawah dari tagihan tersebut, there was a note scribbled that said, "Bill paid in full years ago with a glass of milk." Nah, twist endingnya di sini ya, ternyata ya tagihannya sudah dibayar dengan segelas susu beberapa tahun lalu. The girl remembered the young boy she had helped years ago and felt happy. Dia mengingat si pemuda yang kehausan itu yang dia tolong beberapa tahun lalu dan dia merasa happy. Jadi tahu yang dimaksud ya. Kemungkinan yang punya rumah sakit atau dokternya ya itu adalah si pemuda tadi yang telah dia tolong. Oke ya. As teenager, sebagai pemuda, what can you learn from the boy? Apa yang kamu bisa pelajari ya tentang si boy tadi? Ya, yang mana ya?
Tadi si boy tadi kan dia membalas ya, membalas kebaikannya si the girl. Berarti intinya tentang itu ya. Ketika kita mendapatkan kebaikan, harus sepatutnya kita untuk membalas. Berarti yang mana tuh? One good turn deserve another ya. Suatu kebaikan ya, deserve butuh dibalas. Artinya itu ya, one good turn deserve another, artinya suatu kebaikan yang kita dapatkan itu patut untuk dibalas. Nah, ini ya, jadi jawabannya yang tepat. Oke. Yang B, kindness must always be praised. Kebaikan harus dipuji. Bukan itu ya. Dia bahkan tidak pengen pujian ya. Constant kindness will accomplish much. Kebaikan yang rutin, yang sering akan menghasilkan sesuatu yang banyak. Padahal tadi kebaikannya dia hanya ngasih susu kan. Dan ya tidak, bukan itu ya. An act of kindness throughout root in all direction. Maksud ungkapan ini adalah kebaikan itu berakar ya, atau menyebar ke semua arah. Itu bukan di situ. Yang lebih tepat adalah yang A tadi. Nomor selanjutnya 47. Which of the following are in line with the text? Yang mana yang sesuai dengan teks? The boy thanked the girl since she gave him a glass of milk ya. Dia thank the girl. Di sini dibacaan ada the girl didn't pay the bill since she didn't have enough money. Si girl tadi tidak membayar tagihan karena dia tidak punya banyak uang. Bukan, tagihannya kan di cancel ya, jadi tidak perlu membayar. The girl have the boy a glass of milk since she took a pity on him. The girl memberikan si boy tadi glass of milk karena dia merasa kasihan ya kan, ada di ceritanya tadi nih. Nah, oke, nah berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Yang 4 salah ya. The boy didn't ask for the money from the girl as she was his relative. Karena dia adalah saudaranya. Dia tidak ada hubungan saudara karena dia sudah bantu dulunya. Maksudnya itu. Bill paid in full years ago with a glass of milk ya. Tadi di catatan bills-nya tadi ya. The expression means that the girl express, ungkapan ini ya berarti bahwa si gadis tersebut had to prepare a glass of milk. Enggak, ini bukan maksudnya apa? Maksudnya itu kebaikannya apa? Tagihannya sudah dibayar atas kebaikannya yang beberapa tahun yang lalu, itu maksudnya ya kan. Didn't have to pay as he had been paid, sudah dibayar. Nah, itu maksudnya had to pay, dia harus membayar dengan segelas susu. Ngapain ya? Makasih susu lagi, bukan itu maksudnya. Could not afford to pay the bill, nggak bisa membayar tagihan tersebut, kan sudah dibayar ya, jadi dia nggak perlu membayar. Didn't have to pay, nggak perlu membayar. Oke. Wow, ini soal berikutnya lagu ya, lagunya Katy Perry. Based on the song lyrics, the writer play the role as someone who, yang ditanyakan dari lirik lagu di atas, si penulis lagu ya, the role as someone who, jadi peran si penulis lagu di dalam lagunya itu apa? Kita harus nggak nyanyikan sih, kita baca saja ya. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I said you pushed me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you heard that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, a tiger dancing through the fire. Cause I'm champion, and you are gonna hear me roar, louder than a liar. Cause I am champion, and you gonna hear me roar. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau kita dengarkan dari maksud dari lagu, di sini si Katy Perry ini ya, I used to bite my tongue and hold my breath. Maksudnya I used to berarti dulunya, sebelumnya. Bite my tongue and hold my breath berarti dia, ya ungkapannya maksudnya dia dulu tuh diam saja ya. Scared to rock the boat and make a mess. Dia dulu pecundang lah intinya ya. So I said quietly, agreed politely. Dia dulu orangnya ya udah cuman manut gitu ya, diem manut.
I guess that I forgot I had a choice. Dia lupa bahwa dia punya pilihan. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. So I fell for everything. Ya, karena aku tidak memutuskan, maka aku gagal ya dalam semuanya. Nah, jadi adik-adik dalam hidup kita harus memutuskan sesuatu ya. Jangan jadi orang yang manut-manut atau bahkan tidak memutuskan apa-apa. Nah, di sini memotivasi kan ya. Jadi role-nya si penulis ini adalah memotivasi. Nah, bukan enjoy their life, bukan enjoy ya. Encourage other to join competition, nggak suruh menjoin competition, ya nggak hanya kompetisi ya. Doubt other capability in overcoming the challenge on their way, meragukan kapabilitas atau kemampuan. Bukan ya, di situ ini harusnya optimis kan. Inspire, menginspirasi yang lain untuk punya self independence ya, artinya punya prinsip diri untuk discover their inner strength. Nah, ini yang lebih tepat untuk menemukan kekuatan dalam dirinya ya. Jadi adik-adik tidak perlu jadi orang yang punya keteguhan hati, punya pilihan, tidak FOMO. Nah, seperti itu. Oke, what can we learn from the song lyric above? Apa yang bisa kita pelajari? Optimism is the faith that lead to achievement ya. Kita belajar tentang optimisme di sini. Kita si Katy Perry itu liriknya itu tentang optimis. Life is the really simple but we insist of making it complicated. Bukan itu ya, bukan itu. Keep the spirit alive, do not let the fire of enthusiasm go out. Nah, kalau semangat nih, jangan sampai api semangat itu pudar. Nah, itu ada di sini ya, dibuktikan dengan lirik nih, dancing through the fire cause I am champion. Nah, begitu. Behind every sweet smile there's a bitter sadness. Di sini bukan menjual kesedihan ya, lagu ini tentang motivasi dan optimisme. Berarti 1 dan 3. Kita langsung ke nomor 51, masih lirik lagu. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. The expression means that the writer bla bla bla. Tadi ya, I used to bite my tongue berarti dia diam. Dia dulunya diam. Nah, jawaban yang tepat yang mana? Ya, yang D. Prefer to be silent. Saya untuk maksudnya diam, to avoid the risk. Tidak mengambil resiko apapun ya, diam saja ya, tidak dapat apa-apa. Ada kalau tidak mengambil resiko ya hanya diam saja, tidak ada hasilnya. Jadi suatu saat ada butuh mengambil resiko. Oke, nomor 52, which of the following are true based on the text? Mana yang benar berdasarkan 2 teks produk ya. Ada produk A, produk B, pasti ada perbedaannya. Nah, people who enjoy dessert may compare the carbohydrate content to choose a satisfying and enjoyable snack. Artinya, orang yang enjoy dessert, maksudnya di dessert ini ya, yang suka makanan penutup ya atau snack ya, dia akan compare, membandingkan karbohidratnya, angka karbohidratnya, kandungan karbohidratnya, untuk memilih mana yang satisfying dan enjoyable. Nggak ada hubungannya ya, ngapain ya, kalau mau enjoy ya paling enak ya, bukan kandungan karbohidrat yang paling enak ya. Jadi tidak ada hubungannya, dari teks ini aja udah nggak logis. Nah, pernyataan 2, those who care of their daily calorie intake may compare the nutritional content to fit their dietary goals. Nah, ini nih, siapa yang peduli dengan konsumsi kalori ya tiap harinya, mungkin akan membandingkan kadar nutrisi ya, kebutuhan nutrisi ya, untuk memenuhi kadar diet mereka ya. Maksudnya ya, ini nutrisinya ini apakah bisa memenuhi. Kalau dia terlalu banyak kan berarti dietnya gagal kan, maka kita harus tahu nih, oh ini nutrisinya seberapa. Nah, jadi ini logis nih ya. Kalau tadi nggak logisnya, kenapa? Karena dia kalau mau enjoy saja ya rasanya, nggak usah lihat ini karbohidratnya seberapa. Nah, nomor 3, individual with allergies atau yang punya alergi untuk specific substance ya may compare the ingredient to choose a safe dessert ya. Dia akan membandingkan ya ingredient atau bahan-bahan yang safe atau yang
aman. Nah, iya dong. Kalau yang punya alergi ya harus tahu dong, ini ternyata mengandung peanut. Berarti dia yang alergi kacang ya nggak boleh ya makan, hindari seperti itu. Oke, berarti jawabannya 2 dan 3. Kita lihat pernyataan 4. Those who are mindful of the dietary goal, yang pengen diet ya. Ini malah kebalik ya, compare the taste of both product, bandingkan rasanya ya. Tadi harusnya yang rasa yang nomor 1 tadi ya. Kalau mau diet ya bandingkan nutrisinya bukan rasanya, berarti 2 dan 3. Oke, lanjut lagi. Which statement are in line with the text? Product B will be expired 10 months later than product A. Produk B ini akan expired ya 10. Jadi produk B dia punya expired 10 bulan lebih dari produk A. Ini 24 2024, yang ini 22 2025. 24 2024 ke 2 2025 plus ya 10 bulan. Jadi betul. Produk A is better for those who need healthier eyes. Healthier eyes berarti vitamin A ya. Vitamin A kan, kalau mata yang bagus berarti vitamin A-nya harus lebih tinggi. Produk A dia 10%, produk yang B dia vitamin A 2% ya, berarti betul ya. 1 dan 2. Kita lihat pernyataan sisanya, buat produk contain low sugar and calorie diet. Kita lihat di sini yang 118, yang 18 enggak, sugarnya dia 22 gram, yang ini 8 gram, enggak low semua ya. Cuman salah satu ini agak low, tapi yang A enggak. Enggak. Both product have the same storage direction. Storage berarti petunjuk penyimpanan. Ini keep refrigerated berarti dalam kulkas. Seal tightly after opening, tutup dengan rapat setelah dibuka. Warm briefly in the microwave for a gooey comforting experience. Berarti kalau mau enak tuh ya, dimasukkan ke microwave dulu sebelum dimakan. Nah, yang ini store in a cool dry place. Oke, keep the cookies in an all-tight container, maksudnya tempat yang tertutup ya, to preserve freshness. Avoid exposure to direct sunlight and high temperature. Nah, bedanya di sini ya. Kalau yang produk E tadi suruh malah bagus kalau di microwave ya, dipanasin. Kalau yang ini malah nggak boleh dipanasin, berarti nggak punya have the same, dia nggak same ya, both product nggak same tuh cara penyimpanannya, berarti 1 dan 2 jawaban yang tepat. Oke, kita ke 54. Di sini made with the finest ingredient, it's soft and gooey, roll is generously filled with perfect blend of cinnamon and sugar, topped with a decadent cream cheese frosting. Nah, ini biasanya kalau ada di depan kemasan itu apa ya? Dia keunggulan dari produk ini ya. Bukan proses of makingnya, cara membuat bukan, amount of natural ingredient-nya bukan ya, measure of garnish juga bukan, main quality. Nah, kualitas utama dari produk ini apa jualannya? Oke. Nomor 55, after reading the text, teenager will bla bla bla. Nah, di sini adalah judulnya obesity, berarti tentang obesitas ya. About 22% of the 12 to 19 years old in the US are obese. 12 dari usia 12 sampai 19 tahun, 22% itu obes. Obes itu pasti kelebihan berat badan. According to Center for Disease Control and Prevention data, Hispanic and Black children are more likely to be overweight or obese than white or Asian children. Berarti ini tentang obesitas ya. Overweight children and teens are often target by bully. Obese teens also are at much greater risk of lifelong health problem. Jadi orang yang punya masalah kegemukan itu biasanya lebih rentan dibully, kemudian dia juga rentan dengan masalah kesehatan. Jadi nggak cuma dibully tapi juga bisa terkena penyakit serius ya, such as diabetes, arthritis, cancer, and heart disease. Jadi serius nih ya kan. They also may struggle with body image issue or develop eating disorder as an unhealthy way of changing their appearance. Dia juga punya masalah dengan kepercayaan diri biasanya tuh ya kan. Oke, kemudian parents are not always aware of this issue. Para orang tua biasanya nggak selalu aware atau sadar, menyadari
tentang masalah ini. Survei show parents are bad at recognizing. Hasil survei menyebutkan bahwa orang tua ternyata sangat buruk dalam mengrecognizing, artinya menyadari ya ketika anaknya itu sebenarnya overweight, kelebihan berat badan. They tend to underestimate their child size and the risk associated with being overweight. Talk to your pediatrician, maksudnya ahli gizi ya. Konsultasikan dengan ahli gizi about the weight and body mass appropriate for teens height and age, and inquire about the step you can take to ensure your health. Maksudnya konsultasilah ke pediatrician atau ahli gizi atau dokter untuk memastikan masa tubuh yang ideal itu harusnya seperti apa. Then if your doctor goes recommend a healthier eating plan or exercise, kalau doktermu tuh merekomendasikan makanan lebih bergizi atau exercise, olahraga, latihan-latihan, find way to support and empower your teen. Supportlah atau dukunglah anak-anak kalian atau remaja-remaja kalian. Nah, seperti itu. After reading the text, teenager will, setelah membaca ini, kira-kira si remaja akan gimana tuh ya, fight and bullying act to other teenager. Ini enggak tentang pembulian, jadi bukan itu. Consult their doctor about their ideal body mass. Oke, nah iya kan, di sini tadi harus konsultasi tentang masa tubuh yang ideal. Berarti ini kemungkinannya. Plan a healthy diet program for the upcoming years. Kelamaan ya, tahun depan. Enggak. Change their appearance based on their body image. Bukan, solusinya bukan mengganti penampilan, tapi memperbaiki penampilan ya. Penampilan fisik, bukan mengganti, berarti aku cocoknya pakai baju ini kalau aku gemuk. Bukan itu ya. Jadi dikurusin ya, diidealin. Karena apa? Karena itu masalah kesehatan ya. Jadi orang terlalu gemuk tuh juga jelek. Bukannya apa, tapi masalah kesehatannya tuh ya. Jadi tuh, berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 56. Which of the statement are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teks? Obese teens face high risk of health problem ya. Kita tadi sudah baca, kalau nggak salah di paragraf 2 nih. Health problems. Overweight has no relationship with teens friendship. Ya, kegemukan tidak ada hubungannya dengan relationship. Dibully tadi loh ya kan. Kepercayaan diri juga. Berarti nggak ada hubungannya. Bukan no. Parent are fully aware. Orang tua sangat menyadari tentang risiko. Enggak, ternyata hasil survei tadi membuktikan not always aware, berarti salah. Parent must be aware of their teens overweight problem. Di sini ada kata must, berarti saran harusnya kan. Orang tua harusnya aware, menyadari tentang masalah problem obesitas atau kegemukan. Berarti jawabannya 1 dan 4. Oke. 57 ya, 57. The fifth paragraph will probably discuss. Paragraf kelima. Nah, ini berarti kita harus memprediksi kira-kira ini akan mendiskus apa. Untuk memprediksi paragraf berikutnya, kita lihat paragraf sebelumnya. Di sini tentang apa sih? Tentang healthier eating plan or exercise. Berarti ini nanti tentang salah satu tips-tips makanan sehat atau exercise apa yang dibutuhkan untuk menangani kasus obesitas ini ya. Nah, di mana tuh? The step to do gymnastic at home. Ini oke, tapi sebenarnya kan nggak cuma gimnastik ya, nggak cuma latihan saja, nggak cuma olahraga saja, nge-gym saja. Jadi ini kurang komprehensif. Some example of healthy food. Nggak cuma healthy food saja, tadi ada exercise. Jadi ini juga kurang. The habit of healthy lifestyle for obesity. Nah, healthy lifestyle berarti mencakup semuanya, mau makannya, mau olahraganya, mau bangun pola tidurnya, itu ini komprehensif. Jadi jangan cari jawaban yang sepotong-sepotong. Kriteria of best pediatrician over obese people, enggak. Tadi paragraf sebelumnya dia linknya di sini ya, healthier eating plan or exercise. Jadi harus ada 2 itu minimal. Oke, kita ke nomor produk ya. Ke produk ada 2 produk ini kayaknya sama-sama jualan tas. Bedanya mungkin di jenis tasnya ya. Kita lihat di sini both text are right tentu. Teks iklan ya, jelas bukan untuk describe, mendeskripsikan. Itu teks deskriptif ya. Untuk advertise ya dong, advertise harusnya. Invite itu juga bukan. Ini bukan, invite itu berarti bukan teks persuasif ya.
announce a special offer for holiday vacation. Ini bukan tentang holiday vacation liburan, ini tentang tas. Berarti ini juga salah. Berarti jawaban yang terakhir tuh yang tidak ada yang lain selain jawaban B. Advertise promotion of stylish luggage bag. Ya, iklan tujuannya untuk advertise kan. Oke, lanjut ke nomor 59 nih. Which of the following statement are in line with both text? Ya. Kita lihat both advertisement give special promotion of purchase. Nah, ada promonya nggak? Di sini kalau kita lihat ada promo di sini, kemudian di sini ada promo nggak ya kira-kira di sini ya? Winter offer, berarti offer itu berarti penawaran ya, berarti ada promo ya di sini. Terus nggak ditunjukin promonya seperti apa. Tapi keduanya ada promo, jadi oke lah. But advertiser offer discount for all type of their collection. Di sini kata kuncinya all type, berarti semua tipe. Padahal di sini kita lihat on selected item, berarti hanya item-item yang terpilih, yang dipilih saja. Di sini juga sama, selected item berarti enggak. Harus jeli ya. But advertisement promote bags for cold weather usage only, hanya untuk musim dingin saja. Enggak juga, karena di sini kita lihat so why not start making all those place you want to visit, berarti bebas ya kamu mau kemana, terus habis itu tasnya modelnya apa, berarti dia tidak. Dan di sini nggak ada khusus tas-tas untuk musim dingin juga nggak ada, berarti nggak. Yang B juga sama, meskipun ini kelihatannya ada kata winter musim dingin, tapi ternyata tasnya juga bukan buat tas winter, maksudnya diskon musim dingin, tapi nggak, produknya nggak khusus musim dingin. But advertisers guarantee the best quality bags for any seasonal vacation ya, jadi untuk berbagai macam seasonal ya, musim, jadi nggak cuma satu musim ya, kemungkinannya 1 dan 4 ya. Oke, terakhir kita ke nomor 60. What will probably the reader do after reading this? Apa yang kemungkinan si pembaca itu akan lakukan setelah membaca teks ini? Ya harusnya beli kan. Use luggage product B for winter holiday only. Tadi ya kita nggak cuman nggak tas ini nggak dipakai hanya untuk winter saja. Choose to purchase product B for 25%. Ya betul. Decide to buy product B for active performance fans. Active performance itu maksudnya kayak naik gunung, ya kan, hiking, climbing. Ini kayaknya bukan tas yang buat kayak gitu, jadinya kayaknya kurang cocok. Kita lihat pernyataan 4. Select product A for joining promotion in longer time. Promosinya lebih lama, longer time berarti produk A punya promosi ini dari tahun 2001 sampai 2022, 12 sampai 1. Berarti dia berapa bulan tuh, 2021 sampai tanggal 1 2022, berarti sebulan kurang ya, satu bulan, enggak 1 bulan ding, tanggal 26 sampai 31 ya, 1 bulan lah. Kita lihat di sini 26 12 2012 sampai 22 01 26 ke 22. Nah ini 1 bulan kurang, jadi lebih lama produk E memang betul. Oke, berarti jawabannya yang 2 dan 4 sih. Oke, gitu aja adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakan soal-soal bahasa Inggris besok ya, terutama untuk soal ASPD utama dengan baik. Mudah-mudahan yang terbaik untuk adik-adik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.